يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأساتذة إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah dengan kita terus kembali diberi kesempatan oleh Allah menjadi lubbul hayah, menjadi syaraful insan, menjadi intinya kehidupan, menjadi orang mulianya di antara manusia-manusia yang ada, yang memiliki nikmat yang kemudian menjadi orang-orang yang kuat di dalam menempuh jalannya Allah, yang paling terasingnya manusia di dalam hidup ini. Akan tetapi yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu muallimunan nasal khaira, orang-orang yang dipilih oleh Allah punya amanah muallimunan nasal khaira, orang yang ditumbuhkan, diperjalankan oleh Allah mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Yang tidak ada lain mengajarkan kebaikan ini hanya satu, kembali kepada muallimun din, orang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Semoga Allah menjadikan aku adalah orang yang diberkahi aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Ayyuhal ikhwah wa rasatidah rahimani wa rahimakumullah, semuanya ini seperti yang dinasihatkan oleh para ahlul ilm, para ulama, karena ada amanah sebagai orang yang sholihuna fi unasin su'in kathirin di satu sisi, di sisi yang lain sebagai manusia yang yuslihuna ma afsadan nas. Itulah amanah orang yang dipilih oleh Allah dengan yahmilu hadzal ilma, sebagai orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang pertama adalah harus menjadi sholihuna, menjadi orang saleh. Fi unasin su'in katsirin, di tengah-tengah manusia yang su'. Pembawa ilmu adalah orang yang paling salehnya manusia. Kemudian amanah yang kedua, yuslihuna ma afsadan nas. Pembawa ilmu adalah orang yang bukan cuma hanya sebagai unasun solihuna, tapi yuslihuna, manusia yang memperbaiki, menjadi wasilah orang lain bisa soleh. Bima afsadan nas, membuat soleh dengan perkara yang manusia telah merusak. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini amanah yang jauh-jauh
sifatnya sudah diterangkan oleh Allah kepada pemimpin pembawa amanah ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sebagai orang yang saleh fi unasin su'in katsirin, dan sebagai orang yang yuslihuna ma afsadan nas, maka diri orang itu harus meraih dua sifat tadi, yaitu ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla, tidak tersesat. Wa ma gawa, tidak menyimpang. Bahasa yang lain yang dinasihatkan oleh para ulama adalah ma dhalla, tidak terjadi fasadut tasawur. Pemahamannya arinal haq, arinal batila batilan. La yaj'al bainal haq wal batil multabisan. Itu tidak dhalah. Dan orang yang tidak dhalah ini juga diterangkan dalam nasihat para salafus salih radhiyallahu anhum. An-nasu kal ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. In faqihu. Manusia itu adalah laksana barang tambang. Kita mau menjadi barang tambang apa? Black. Tahu black? Blackboard. Kalau orang Jawa blackboard itu black yang bocor. Black, tahu black? Black itu tempat kaleng dari seng yang biasa dulu zaman saya anak-anak dibuat untuk minyak, untuk apa, terus dibuat untuk tempat air, tempat apa. Berarti dari seng yang cepat karat. Kita ini mau menjadi apa? Mau memilih ma'adin yang mana? Tentu ma'adin yang paling baik adalah ad-dhahab. Apa? Emas. Tapi semuanya itu adalah dikembalikan kepada tasawur. Benar-benar orang itu akan bernilai dhahab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum bil Islam, akan benar-benar menjadi orang yang dipilih oleh Allah di dalam hidayah Islam. In faqihu, kalau dia faqih, kalau dia tafaqquh. Dan inilah salah satu ketentuan untuk menjadi orang-orang ahli ilmu yang salihuna, yang yuslihuna, yaitu orang yang tidak dhalla. Tidak dhalla berarti dia adalah faqih. Ya. Kemudian yang kedua, wa ma gawa, tidak ittiba'ul hawa, tidak menyimpang. Dan ini adalah yang terkait dengan tidak terjadi fasadul iradah, tidak terjadi kerusakan di dalam tujuan yang dicari. Ketika pembawa ilmu iradahnya selamat, tasawurnya selamat, maka dia akan menjadi pembawa amanah salihuna yuslihuna. Orang seperti ini ayo ikhwah, tadi kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita jadi orang soleh, ingat apa kata Nabi? Bukan orang soleh di tengah orang soleh. Kalau orang soleh di tengah orang soleh, pengangguran.
Tapi unasun solihuna fi unasin su'in kathir wa yasbiru. Dia harus menjadi orang soleh di tengah orang jelek yang banyak, dan dia sabar. Kalau nggak sabar pergi ke gua, nggak usah hidup di tengah-tengah kota. Ya, itu kan ketika Rasul ditanya mana manusia yang utama ya Rasul, agamanya pertama adalah orang yang membawa lari agamanya di gunung-gunung, hidup dengan kambing dan onta, mungkin di Bima sana atau di mana. Ya, itu ada hadisnya, saksal jibal. Karena banyak rusak manusia, murid dablek-dablek, karyawan dablek-dablek, kepala sekolah dablek, udah agamanya dibawa lari ke gunung. Bawa kambing, bawa onta, dan sabar di sana. Jangan cari minyak goreng bagi krisis. Ya hidup apa adanya. Kalau kita masih di tengah su'in katsirin, ya harus bisa menjadi orang soleh. Dan yasbiruna ala adan nas, dan harus sabar dengan kejelekan-kejelekan manusia. Dengan ustadz yang dablek dipanggil ngaji nggak datang-datang, ya sabar. Sampai tenggorokannya kering, ya nggak apa-apa, panggil aja. Harus bisa menjadi sholihuna fi unasin su'in katsir. Dan ini memberikan kaidah amanah ilmu. Sehingga semestinya kalau orang paham seperti ini, nggak perlu orang nanya, Ustaz, temanku yang guru ini masih begini-begini, nggak perlu. Ya memang unasin su'in, kamu akan berada di situ. Muridku kok dablek-dablek ya Ustaz? Iya, wong kamu juga dablek. Unasin su'in, kamu dulu di tengah-tengah manusia yang su'. Dan kita harus menjadi orang soleh. Dan itu sudah tarbiyah awal. Dan itu yang dinasihatkan para ulama, gharib al-mahbub. Apa artinya gharib? Terasing. Ya. Tapi mahbub, dicintai. Karena orang tidak baik itu, kalau ketemu orang baik itu Masya Allah enaknya, kita nggak didolimi, nggak diapa-apain. Tapi kalau orang yang tidak baik, kamu mau nggak seperti saya? Aduh enggak lah, Bapak aja masuk surga, saya di neraka aja. Karena jadi orang baik itu susah. Tapi kalau ketemu orang baik senang, karena orang baik itu didolimi diem aja. Ya. Tapi kalau Ustadz didolimi kemudian malah jadi lawyer, itu Ustadz bingung. Ustadz didolimi itu udah tempatnya. Didolimi temennya, didolimi orang yang tidak suka, didolimi muridnya, udah pada tempatnya. Karena unasin su'in katsir. Dan itu manhaj yang harus dibaca. Ya, kalau ada guru, saya mau nerima murid-murid yang IP-nya 10, terus dia keturunan Nabi semua, itu guru capopo. Ya. Padahal Nabi mengatakan unasun solihuna fi unasin su'in kasirin mayaksihim aksaru mimman yuti'uhu. Orang yang tidak suka sama dia, yang menentang, yang itu lebih banyak daripada yang baik. Itu keterasingan pertama. Tapi kita harus tetap sabar. Ya, makanya tadi jangan terjadi fasadut tasawur dan fasadul iradah. Kalau Rasulullah SAW tasawurnya memahami amanah ilmu itu nggak utuh dengan orang-orang jelek, ya sudah seudon. Dilemparin batu sama orang Taif, ini orang kurang ajar, Nabi datang kok malah lemparin batu, kan gitu kan? Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah jangan, keturunan dia semoga dapat hidayah. Karena tasawurnya betul. Karena iradahnya Rasulullah SAW iradah yang sholihah. Nggak punya kepentingan jadi pemimpin, nggak punya kepentingan untuk digaji, diupah. Saya punya amanah ilmu. Saya diridhoi oleh Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mau dicaci maki, dicela,
Aku nggak cari kepentingan sama kamu kok. Sabar, kuat. Iradahnya lurus, tasawurnya betul. Aku tidak bisa memberi hidayah manusia, sudah diajari oleh Allah. Tapi aku disuruh berjuang, ngajar, didik, nggak paham juga tetap dididik, tetap maksimal, tetap memberi faidah. Itu karena tasawurnya betul, iradahnya betul. Jadi orang soleh di tengah su'in katsir akan sabar. Wa yasbiruna, akan sabar dia, akan kuat. Karena Nabi sudah, kalau kamu ditanya oleh Rasulullah SAW, orang yang paling baik dalam membawa agama adalah orang yang hidup di tengah-tengah orang buruk dan dia tetap baik dan keburukan itu tidak memudaratkan dia dan dia bersabar dengan keburukan orang. Kalau kamu nggak sanggup, pergi ke gunung sana, di Dompu apa di mana? Mana Ustaz? Di Bima, di sampingnya lapangan motor cross, ya, Mandalika. Terus menyembunyi di sana, hidup dengan ayam, petok-petok, dengan apa? Udah begitu. Tapi udah rame di sana. Nah, udah rame ya, cari yang sepi. Jangan jadi orang pengennya dirame, tapi maunya pengen dorong. Saya pengennya hidup dirame orang jelek, tapi semua orang harus ngerti saya. Ini bukan ahli ilmu. Ya, itu baru satu loh. Apa? Solihuna fi unasin su'in kasir. Ini baru keterasingan yang pertama. Jadi orang soleh yang orang-orang itu merasa mendapat kasih sayang dari kita, merasa mendapatkan kebaikan dari kita, walaupun dia benci kita. Murid kita benci sama kita, tapi senang dapat kebaikan kita. Bencinya kalau disuruh sholat karena bertentangan dengan hawanya, disuruh belajar karena bertentangan dengan hawanya, disuruh punya akhlak, benci dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawanya. Tapi kalau ketemu kita senang. Kenapa? Karena kita sabar sama dia, nggak dolim sama dia, membimbing sama dia. Kejelekan dia kita tidak balas dengan kejelekan. Itu unasun solihuna fi unasin su'in katsir. Itu terasing yang pertama. Terasing yang kedua, yuslihuna. Apa? Memperbaiki. Kita diem aja. Diem jadi orang baik di tengah orang tidak baik. Orang tidak baiknya sudah apa? Sudah kepanasan apa? Pelojotan. Pelojotan, ya kan? Pelirak-peliri. Ya tagwa majun, ya kan? Saling natap sopo tuh kayak orang suci sendiri. Kita jadi orang baik, diem tok di tengah-tengah orang yang tidak baik. Mereka melanggar, kita nggak melanggar. Mereka nggak ibadah, kita ibadah. Mereka ngomong buruk, kita ngomong baik. Nggak nyinggung-nyinggung aja, itu sudah ghaib. Ya. Itu sudah ghaib, sudah asing. Apalagi yang kedua, yuslihuna. Era bener nah. Oh itu asing meneh. Kamu siapa? Mangi kamu bapakku, nasihati saya. Nah. Sudah asing. Ya. Kamu siapa? Ustadz nasihati saya. Kamu itu ngajar tak bayar, gak usah nasihati saya. Mau asing lagi. Terus kalau sudah yuslihuna, lebih-lebih lagi. Bukan lagi yuslihuna yang sekedar orang itu salah. Maaf sadarnas. Ada yang ingin merusak. Antum membuat kebaikan di sini, orang Yahudi di Bani Israel pusing kepala, tersinggung. Kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Walaupun nggak ketemu, antum ingin memperbaiki kaum muslimin. Yuslihuna ma'af sadarnas. Bukan hanya objek yang kita perbaiki, orang subjek yang ingin membuat rusak pun mereka makarun. Ayo ikhwah. Maka kalau amanah ini kita tidak memiliki
bekal yang seperti Allah Azza wa Jalla nasihatkan kepada kita pada diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, akan rontok. Dan kemenangan itu juga dikaitkan dengan dua sebab itu. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina apa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Al yakin was sabr sama dengan ma dhalla wa ma ghawa. Ma dhalla itu adalah yuqinun. Nah, kemudian wa ma ghawa buktinya mana? Lamma sabaru, kuat di dalam beramal dan kuat di dalam memahami. Pembawa ilmu tidak ada capek untuk tafakkur wa tafahum wa tafaqquh dengan amanah ilmunya. Yang kedua, tidak akan capek untuk beramal dengan kesabarannya, untuk islah, untuk tetap soleh, untuk tetap sampai pada tingkatan khudil afwa, idfa' billati hiya ahsan. Apa khudil afwa? Gablek, maafkan. Kurang ajar, maafkan. Mencaci maki, maafkan. Ya, murid kencing berdiri. Nah, khudil afwa. Kemudian kalau kuat lagi, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Itu gak akan bisa dilalui kalau kita tidak punya tadi apa? Al-yakin, rusuh fi tasawwur. Apa saja pun dia bisa memberikan faham, ini seperti ini seperti ini seperti ini. Semua ada jawabannya dan akan kembali kepada Allah, tidak mengendaki kepada kita illal khair, kecuali adalah kebaikan. Ya. Ayo ikhwah, maka dari sini kita ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat ke-6 yang sudah sering kita bacakan. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Sungguh benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan, memintai tanggung jawab, hisab alladzina ursila ilaihim, kepada orang-orang yang para rasul telah diutus kepada mereka. Akan ditanya, akan dihisab. Wala nas'alannal mursalin, dan sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada para rasul yang diutus. Manusia akan ditanya, pembawa ilmu, pembawa kesalihan, pembawa islah juga akan ditanya. Kita tidak akan bisa menjamin bahwa kita adalah orang yang bisa menunaikan amanah seperti para rasul. Tapi bagaimana ketika kita dihisab oleh Allah? Kita adalah orang-orang yang selamat. Kita adalah orang-orang yang sudah bermujahadah di dalam amanah. Keterbatasan yang kurang, Allah Maha tahu. Allah Maha memaafkan hambanya. Ya. Sebagaimana kita tahu, hisabnya Allah kepada orang-orang beriman yang Allah cintai adalah Allah sendirikan berdua. Kemudian Allah tunjukkan kepada orang beriman itu aib-aibnya, cacat-cacatnya di dunia. Kemudian Allah bertanya, apakah itu betul kesalahan kamu, kekurangan kamu, cacat kamu? Nah, ya Allah.
Kemudian Allah berfirman, dulu di dunia cacat-cacat kamu itu saya tutupi dan sekarang saya ampuni. Itu yang kita harap. Tapi pemberian Allah seperti itu adalah kembali kepada jahadu fina. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang jahadu fina, orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ayo ikhwah. Maka begitu banyak di zaman, di setiap kita hidup, di setiap hamba-hamba Allah yang terkait dengan amanah ini hidup, pasti hujah-hujah itu tegak. Tidak akan pernah ada di sebuah zaman hujah itu tidak tegak. Ya. Sebagaimana hari ini, sekalipun banyak terjadi dhaharul fasad fil ilmi, tapi hujah itu akan tetap tegak. Karena akan selalu ada ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Begitu juga ulama yang satu luput memberi peringatan tentang ini, ada ulama yang lain yang Allah pilih memberi peringatan tentang itu. Sehingga kalau Allah mempertanyakan amanah ini di yaumil qiyamah, kemudian kita adalah orang yang gagal, tidak ada satupun kita akan menyalahkan siapapun kecuali yalumanna illa nafsah, kecuali kita menyalahkan pada diri sendiri. Ayo ikhwah, sebagaimana di dalam risalah shaghirah muhimmah, yaitu tentang amanah tahammul, amanah di dalam membawa ilmu, kita telah mengambil mudzakarah pada mabhas yang kedua, dan ini tujuan besar di dalam amanah ilmu. Bagaimana ilmu itu diterima qabul oleh manusia. Dan ilmu itu adalah qaulul qalbi, perkataan hati manusia, yang di dalamnya ada al-i'tiraf, di dalamnya ada al-ma'rifah, ada at-tasdiq, ada al-i'tiqad. Di dalamnya ada pemahaman yang harus dicerna, diterima, kemudian dibenarkan, kemudian dijadikan keyakinan, menjadi al-yakin. Itu ilmu. Sehingga tasdik itu al-munafilir raib, tidak ada lagi keraguan. Dan kita tahu hakikat yang sebenarnya ilmu adalah sunnah. Kata para ulama, ilmu adalah nikmat yang mengiringi dengan kasab. Apa kasab? Kerja. Ya. Ilmu adalah nikmat yang Allah berikan dengan kasab. Ada sebab berupa kasab. Kemudian yahtaju ila shani. Namanya kasab, harus ada orang yang berkarya. Ya. Tanpa adanya wasilah orang yang berkarya, ya sebatas itu ilmu bisa naik pada satu umat, turun. Sebagaimana kata Rasulullah SAW apa? Walakinallah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ada soniknya. Diangkatnya ilmu dengan diangkatnya sonik. Ya, melimpahnya ilmu dengan melimpahnya sonik. Keberkahannya ilmu dengan keberkahannya sonik. Ya. Jauhnya dari keberkahan ilmu berangkat juga dari jauhnya keberkahannya sonik. Dan persoalan yang kita harus pahami, ketika ilmu itu adalah qaulul qalbi, maka ada persoalan di dalam membicarakan bagaimana ilmu itu qabul. Kemudian orang yang menerima ilmu itu kalau dalam bahasa namanya daka, orang yang meraih kecerdasan di dalam ilmu. Ayo ikhwah, Islam telah memahami
ilmu itu pemberian. Di sisi yang lain, Islam memahamkan kepada kita ilmu itu sunnah. Ada karya. Dan ayolah ikhwah, sunnah tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar, tidak bisa dipisahkan dari iradah. Kita sebagai guru misalnya atau sebagai murid misalnya, terhadap ilmu harus punya iradah, maka dibicarakan niat, ya kan? Maka dibicarakan niat. Itu pun dibicarakan dengan besar sekali. Itu yang terkait dengan iradah, ikhtiar. Maka dibicarakan cara belajar, ada mendengar, ada memperhatikan, ada menghafal, ada memahami. Metode, ada metode soal, ada metode jawab. Semua itu wilayah kerja ilmu. Dan semuanya itu adalah wilayah menjadi amanah ilmu. Sampai kepada orang itu qabul. Dan orang yang qabul banyak dengan ilmu, maka orang mengatakan cerdas. Maka kerjaan kita, kerjaan amanah ilmu, baik itu murid atau guru, untuk meraih ilmu yang pertama, yaitu qaulul qalbi. Bahasanya simpel. Murid itu cerdas, pak guru itu cerdas. Artinya berarti dia ngerti, dia paham. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj al-sunnah di dalam masalah qabulnya ilmu, diraihnya kecerdasan terhadap ilmu, beda dengan manhaj humanis, beda dengan manhaj madani. Ya. Makanya cara belajarnya orang Mu'tazilah dengan Ahlussunnah beda. Dan sepanjang sejarah, sepinter-pinternya ulama orang berilmu yang dolalah, nggak ada apa-apanya dengan ulama sunnah. Kecerdasannya jauh. Ya. Kecerdasannya sangat jauh sekali. Kenapa? Karena cara belajarnya beda. Ya. Kita kembali berbicara masalah daka. Sebagaimana tadi ada hubungannya dengan talib, muta'allim. Ada karyanya talib, ada karyanya muta'allim di satu sisi. Di sisi yang lain ada karyanya mu'allim. Karyanya seorang pengajar. Maka jalan Ahlussunnah wal Jamaah, begitu besar persoalan ini menjadi kaidah, orang itu pantas diberi oleh Allah nikmat ilmu. Sampai Rasul kita Muhammad SAW memberikan perumpamaan pada hadis yang terakhir. Ya. Wa fi hadzal hadis syabbaha an-nabiyyu al-ilma alladhi jaa'a bihi bil ghaisi. Li'anna kullan minal ilmi wal ghaisi sababul khayati. Fal ghaisu sababu khayatil abdani wal ilmu sababu khayatil qulubi. Wa shabbahal quluba bil audiyati wa kama annal ardina salasatun bin nisbati ila qabulil ghais. Sampai Rasulullah memberikan perumpamaan tentang masalah cerdas ilmu, yaitu Nabi mengumpamakan ilmu itu dengan hujan, ghais. Kemudian kenapa diumpamakan oleh Nabi? Karena masing-masing ini punya persamaan. Apa persamaannya? Al-ghais sababul hayat. Hujan itu sebab kehidupan. Ilmu juga sebab kehidupan. Al-ilmu sababul hayat wal ghais juga sababul hayat.
Hanya bedanya kalau hujan itu menyebabkan hayatul abdan, ya, tumbuhnya kehidupan jasad manusia, fisik manusia. Kalau ilmu adalah sababu hayatil qulub, yang menyebabkan tumbuhnya kehidupan hati. Kemudian lihat persoalan ini. Nabi SAW memberikan contoh tentang bagaimana orang cerdas dalam ilmu. Yang tadi kita sudah sebutkan. Yang dimaksud orang cerdas dalam ilmu adalah orang yang qabul. Qabul kepada ilmu, sebagaimana ta'riful ilmi adalah apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Dia memahami sesuatu, meraih sesuatu sebagaimana sesuatu itu sebagaimana mestinya. Qabul, dia ngerti, dia paham. Kalau tuntutannya beramal ya dia ngerti. Itulah yang dibicarakan dengan bahasa lain daka. Jadi perjuangan murid adalah bagaimana dia daka. Ya, perjuangan pengajar bagaimana dia juga daka, yang diajar juga daka. Dan daka di sini bukan daka dalam pengertian, mohon maaf, daka fisik. Apa daka fisik itu? EQ-nya ini EQ berapa? Ya, kalau dalam dunia pendidikan kan begitu. Daka dalam pengertian apa? Materi akal itu, dia akalnya ini punya tingkatan seberapa enggak? Daka dalam pandangan hidayah beda daka dalam pandangan mereka. Daka dalam pandangan hidayah berkaitan dengan zakat. Kalau daka dalam pandangan orang Jepang beda lagi. Harus pakai semboa. Iya kan? Terus ada lagi istilah manajemen daka sekarang. Akal kanan, akal kiri, ya kan begitu, betul. Otak kanan, otak kiri, difungsikan gini, difungsikan begini, fungsikan gini, itu daka dalam pemahaman mereka. Ya. Daka dalam pemahaman amanah ilmu yang diajarkan dalam Islam dan sekian lamanya para ulama, para yang sudah menjalani adalah daka itu diberikan oleh Allah, qabulnya ilmu, fahamnya ilmu bersama dengan zakat, bersama dengan perbaikan hati. Dan ini yang nggak dilakukan oleh manajemen ilmu di mana-mana. Di Jepang nggak akan melakukan ini. Manajemen EQ nggak akan melakukan ini, karena dia nggak punya wilayah di situ. Karena dia melihat, mohon maaf kalau boleh dibahasakan, gaya Mu'tazilah. Ya ikhtiar usaha manusia aja, seperti supaya cerdas, akalnya dilatih gini. Akal otak kirinya difungsikan gini, dibiasakan gini. Otak kanannya gini. Seperti itu. Ya. Padahal dalam hidayah Islam, daka itu pemberian Allah. Ada masanya Allah fahamkan, Allah cerdaskan. Dan ini yang kadang-kadang nggak dipahami para pembawa amanah ilmu. Muridnya juga nggak ngerti. Kalau nggak bisa frustrasi, muridnya ada, Ustaz saya keluar aja. Memang saya keturunan orang bodoh. Biarlah saya bodoh sepanjang zaman. Dunia tidak ramai kalau nggak ada orang bodoh. Ya, kepala sekolahnya langsung alhamdulillah. Dengan banyak keluar, pendaftaran baru nanti banyak. Uang pendaftarannya banyak. Lumayan. Kalau nggak banyak keluar, yang daftar sedikit. Nah ini lebih repot lagi nih. Akhirnya didoain, muridnya habis daftar setengah tahun, semoga pada keluar, pada ada pendaftaran baru lagi. Ini lebih kacau lagi. Nah. Ada. Saya ngomong begitu karena ada lembaga pengajaran Islam, Sunnah, ada. Sampai ke telinga saya sendiri.
Udah nggak usah repot-repot dengan murid. Kalau dia mau keluar, keluarin aja. Nggak usah repot-repot kita perbaiki. Kalau udah baik, keluarin aja. Masih banyak yang mau daftar ke kita, malah kita untung. La ilaha illallah. Emang masa-masa suramnya ilmu itu seperti itu, pening kepala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kembali. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ini, jangan disalahpahami. Apa salah pahami? Kan ada hati yang zakiyah. Kemudian ada hati yang sholabah. Ya kan begitu? Kemudian ada hati yang ketiga. Apa itu? Qi'an. Zakiyah, sholabah, qi'an. Apa yang zakiyah? Zakiyah? Gimana ini? Pak Kapsek. Apa zakiyah? Zakiyah? Tak terangin ke muridnya, ini kepala sekolahnya nggak tahu arti zakiyah. Istrinya namanya zakiyah enggak? Kalau enggak cari istri yang namanya zakiyah, ada nggak ustazah namanya zakiyah? Ada. Apa zakiyah? Masya Allah, zakiyah itu kalau bahasanya zakah itu dia bisa dibersihin, terus bisa ditungguin. Berarti kalau ardun zakiyah, tanah yang gembur, ya kan? Diapa-apain bisa, dibuat nyimpen air bisa, airnya malah disimpan di dalam, ya kan? Terus ditanemin, kerja sendiri dia, tumbuh. Itu ardun zakiyah. Yang kedua apa? Ardun sholabah. Ada bumi yang kayak cepung-cepung, danau, tapi dia keras. Nyimpennya di luar tok. Dikasih air sebanyak itu, nggak ada tanaman yang tumbuh. Itu ardun sholabah. Yang ketiga, qi'an. Apa qi'an? Sudah tandus, datar lagi. Jadi udah tandus, datar. Jadinya kalau ada air, nggak ada yang singgah sama sekali. Begitu selesai, pergi semua habis. Ke dalam nggak ada, di luar juga nggak ada. Ini jangan disalahpahami. Ini disampaikan oleh beliau di situ. Di dalam mabahas yang kedua. Apa mabahas yang kedua? Apa Ustaz? Ini loh Ustaz yang bajunya batik kayak pejabat negara ini. Gimana Ustaz? Apa? Al-mabahas tsani? Iqra. Mana al-mabahas tsani? Beliau biasa baca dari kiri ke kanan. Oh gitu. Berarti tukang mantra. Pantesan dia pakai guna-guna. Kata Ustaz, al-mabhatsu tsani. Safha 14. Apa tuh bahasa Inggris 14 ini? Apa? Oh ya, itu udah ngerti. Coba baca. Ayo baca. Kalau antum malah dikasihkan orang lain, antum yang baca. Ayo baca, Iqra. Kasih, jangan mau ditumpang. Al-mabhasus tsani. Ya? Ayo baca. Ayo Fadol. Ini harusnya dilaporin ke pengurus yayasan. Diturunin jadi TU aja. Nah, orang kepala sekolah itu harusnya walaupun nggak alim itu ya ngerti gitu loh. Nah terus kalau gurunya yang baca kitab keliru, yang betulin siapa? Di madrasah Semarang itu satpam saja saya suruh belajar. Kenapa?
Karena yang diurus ini ilmu. Bisa jadi ada santri kesasar di satpam, kemudian ngomong-ngomong soal satpamnya belum nggak ngerti. Lu kan bisa aja. Gimana coba? Saya ajari aja kalau begitu. Iqra. Al-mabhasus tsani. Apa? Al-mabhasus tsani. Lihat situ nggak ada tulisannya di wajah saya. Ya, nah. Ya, al-mabhasus tsani. Jangan lihat saya, lihat tulisan. Ya, ulangi. Nah, apa artinya? Pembahasan yang kedua. Nah, sekarang as-sabilu ila tahammulil ilmi. Nah, coba baca sendiri. Gimana tuh? As-sabilu ila tahammulil ilmi. Nah, apa artinya? Sabil maksudnya orang ngerti. Tukang ngumpulin zakat tiap tahun ngerti Ibnu Sabil, maksud as-sabil orang ngerti. Apa? Hari ini pengajiannya judulnya kepala sekolah. Apa? As-sabil jalan, masya Allah. Terus ila tahammulil ilmi. Kepada membawa ilmu. Perhatiin, faidah dari awal yang diterangkan oleh beliau adalah jalan bagaimana bisa membawa ilmu. Tapi kita diterangkan hadis Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang berkaitan dengan ilmu ada 3 golongan manusia. Apa tadi? Apa? Ardun Yaqiyah. Yang kedua Salabah. Yang ketiga gimana nyambungnya? Kalau kita ditanya secara biasa, dari 3 golongan ini yang bisa tahammulil ilmi yang mana? Yang zakiyah kan? Berarti kalau gitu, kalau kalian terima pendaftaran santri, kamu sholabah enggak? Kalau kamu sholabah enggak usah daftar. Gitu kan? Kamu kian, kian enggak usah didaftar. Berarti yang didaftar yang zakiyah saja. Berarti kalau pas pendaftaran dapatnya 5. Kenapa? Karena yang zakiyah itu anaknya kepala sekolah yang guyu-guyu. Ya, anaknya apa? Kabir. Anaknya siapa lagi? Ya kan yang zakiyah, ya paling-paling anaknya ustaz. Tadi berarti, wah ini sholabah nih, gak usah terima. Ini kian, gak usah terima. Kan gak bisa dia tahammulil ilmi. Betul begitu? Gimana itu ahli manajemen tuh? Betul begitu? Sodap. Berarti lagi tolong jangan terima murid-murid yang tidak bisa tahammulil ilmi. Caranya dibuat, kasih pertanyaan. Kamu kian, zakiyah, terus apa? Ya, apa tadi? Sholabah. Dikasih variabelnya. Apa itu kalau apa? Input data itu apa namanya? Ya, kalau orang mau mendata, caranya meneliti ya kasih yang kian itu gini, begitu kira-kira 90% kian tolak aja semua. Terus kita kasih bahasa, ini tidak layak tahammulul ilmi. Betul? Ya betul kan, itu pelaporan sama ketua yayasan. Gimana Ustaz? Betul begitu? Gimana Ustaz Ramli?
Apa nyambungnya itu? Tidak betul Ustaz. Lah betulnya terus gimana? Semua bisa diterima Ustaz. Lah terus kan dia sholabah. Dijadiin zakiyah Ustaz. Nah, tanggung jawab nih antum nih. Tanggung jawab. Ya, yang sholabah bisa jadi zakiyah. Bahkan yang kian bisa jadi zakiyah. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Gendruwo bisa jadi malaikat, gitu loh. Jangan sudah bapaknya malaikat, ibunya malaikat, dia malaikat yang bagus, malah dijadiin gendruwo. Ini gurunya piye? Gimana Ustaz? Antum kok senyum-senyum? Kayaknya ada sesuatu yang muskil. Gimana Ustaz? Betul. Antum berbicara. Nggak apa-apa. Ini kan kita saling mudzakarah. Betul. Antum sampai kayaknya ada yang muskil. Nggak ada. Cuma apa? Hah? Baru apa? Baru dong gitu. Baru apa? Oh, baru menyadari, Masya Allah. Alhamdulillah ada kesadaran para pembawa ilmu. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Ada yang protes? Gimana, punya murid yang zakiyah semua? Gak usah nerima yang tolabah, yang apa, sholabah, apalagi kian. Kadang-kadang itu menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Ya gak apa-apa, ayo, betul, takalam. Itu kalau murid yang kian Ustaz ya. Nah, ya. Itu kadang-kadang lebih banyak masalahnya di situ. Nah, terus? Apa? Ketika ingin kita masukkan pada zakat, zakiyah, susah aja semua setengah mati di situ. Karena ustadznya salah, ya. Ustadznya nyuruh kian jadi zakiyah sendiri ora iso. Harusnya ustadznya ini nata tuh di operasi. Di mana tuh letak kiannya? Oh di sini. Coba tak betulin dulu, tak las. Hah? Ini ternyata underdrainnya di sini ada yang gini. Harusnya ustadznya. Makanya tadi sudah dari awal kita sampaikan. Sekarang kita tanya. Manusia yang datang kepada Rasul, apakah semuanya punya dakak seperti Abu Bakar? Hah? Enggak kan? Banyak yang awalnya akalnya terbelakang, tapi ternyata dipilih oleh Allah jadi ulama, jadi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Itu karena tadi yang sudah kita sampaikan, kita harus punya pegangan, jangan pada diri kita ada fasadu at-tasawwur dan fasadul iradah. Kalau sudah ikhlas kita terganggu berarti fasadul iradah. Kalau kita sudah piye, ini murid gini piye, ini piye, tasawur kita berarti bermasalah. Kalau tasawur kita utuh, dilemparin batu saja, oh ada jalan untuk dapat zakiyah. Loh, antum tahu nggak? Rasulullah SAW itu pernah berdoa. Doa untuk orang-orang seperti Khalid bin Walid. Wih apa bi? Ardun apa bu? Ardun apa bu? Sholabah apa zakiyah? Zakiyah. Gaweane nyembelih wong kok zakiyah. Gimana sih Ustaz? Khalid bin Walid itu kan setiap saat sama Abu Sufyan itu kan memimpin perang kan, memotongi lehernya kaum muslimin kan, masa zakiyah kan? Apa gitu? Saya nggak nanya setelah kok. Gimana? Ketika itu
Apa? Salaba, zakiyah atau qian? Qian. Iya. Sampai Rasulullah itu berdoa, mendoakan mereka sudah kayak gitu, wis geng kelas berat gitu. Untuk diputuskan dari rahmat Allah. Turun ayat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Tidak ada sedikit pun bagi engkau Muhammad SAW untuk menentukan dia nanti dipilih apa enggak dipilih. Atau Allah akan menerima tobat dia. Terus setelah itu tobatnya diterima? Diterima. Siapa yang pernah menyangka? Rasul akhirnya sabar, kuat, tasawurnya dibetulin oleh Allah. Itu tasawur keliru. Kok bisa-bisa orang didoain tidak dapat karena jeleknya dia? Tasawur keliru. Nabi Yunus, apa yang menyebabkan beliau ditakdirkan oleh Allah dibuang ke laut? Ninggalin kaum kan? Bahkan dalam riwayat doain kaum untuk diadab. Ditegur oleh Allah, dibuang di laut. Setelah beliau istighfar, baru dikeluarin dari perut ikan. Itu tasawur yang dibetulin oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW seperti itu dibetulkan oleh Allah SWT. Laisa laka minal amr syai'. Enggak ada sedikit pun urusan itu bagi Muhammad SAW. Enggak ada urusan. Atau Allah menerima tobat mereka. Dan baiklah wa khasuna islamuhum ba'da dzalika, kata para ulama. Ternyata setelah itu Islam mereka baik. Ya. Nah ini seperti tadi Ustaz, ini muskilah ya, ini ada tasawur yang harus dibetulin. Nah Ustaznya orang tahu ngaji, tasawurnya konti. Kalau mau coba albab khasu aja ngejo wantah. Nah, tasawurnya nggak ketemu. Nah terus Ustaznya mengarahkan sama kepala sekolahin, mengarahkan mudir-mudirnya, mudirnya ya wedi, walaupun LC sekolahnya tinggi, nek kuwi jurusan bahasa Inggris, iki jurusan agama, tapi wong kepala sekolahnya pinter sing kepala sekolah itu yang bahasa Inggris nanti, nah aku nurut kepala sekolah dipecat, gua itu gaji, itu padha wae. Satu irodahnya nggak benar, satu tasawurnya nggak benar, tumbuh entok tutup, pas plop, muridnya terus lepak plenger, ya wis, la haula wala quwata illa billah. Gimana Ustaz? Baru menyadari? Masya Allah. Ya, fadhal iqra Ustaz Martasinal. Al-Mabahatu Tsani As-Sabilu. La. Ittisal, lanjutnya yang dulu. Ikhdaha Safa khamsata asar. Nah, ikhdaha. Betul. Halaman 15 setelah ini. Halaman 15 Ustaz. Ihdaha. Nah, Ardun zakiyatun qabilatun lisyarabi wan nabat. Fa idza asabaha al-ghaythu irtawat wa minhu yasmurun nabat min kulli zawjin bahij. nah, terjih. Bumi zakiyah. Salah satu tiga bumi itu. Ihdaha salah satu Tiga bumi itu adalah bumi yang zakiyah, yaitu bumi yang qabilatun yang menerima isyarab untuk minuman, untuk memberi minum, wan nabat dan menumbuhkan. Ya, ini banyak wakafnya ini tradisi lama ini. Ya. Kok apalagi ya? Nah, itu tasawurnya jelek lagi. Iya. Orang awam aja nggak cari udur, kepala sekolah cari udur. Betul ini. Nah, kata. Fa iza asabahal ghaitu, maka apabila hujan telah menimpa pada bumi ardul zakiyah itu,
apabila hujan telah menimpa bumi ardun zakiyah itu, Nah, maka bumi itu irtawat, apa itu? Telah mengalirkan air. Ya. Terus wa minhum dan dari air tersebut. Dan dari makna ardun zakiyah itu tadi, yasmurun nabatu. Apa? Dari makna ardun zakiyah tadi, tumbuh-tumbuhan menjadi berbuah. Nah, dari setiap apa? Zaujin bahijin, tanaman yang apa? Yang berpasang-pasangan. Ya, terjadi perkawinan, mengeluarkan buah, semua ini berangkat dari ardun zakiyah. Dan itu adalah puncak daripada samratul ilmi. Terus fadzalika mithl qalbi zaki, mislu atau masal? mislu Apa artinya mislu? Mislu contoh. sepertinya. Kalau masal perumpamaan. Mana yang benar? Berarti masalah. Nah, fadzalika mathalul qalbi zakiyyi ad-dakiyyi. Nah, bahwa yakbalul ilma bi zakaihi nah, wa yasmuru fihi wa yusmiru fihi wujuhal hikami wa dinal haqqi bi zakaihi. Nah, Fahuwa qabilun lil ilmi musmirun li mujibihi na'am wa fiqhihi wa asrari ma'adinihi. Ya, nah. Fadzalika maka makna bumi zakiyah itu seperti hati yang zaki, yang bersih, yang tumbuh dan az-zaki dan cerdas. Ya. Bahwa maka dia hati yang zaki, yang zaki yakbalul ilma, menerima ilmu dengan kecerdasannya. Dan hati itu membuahkan. Iya, membuahkan, betul. Membuahkan dan ilmu tadi, dan ilmu itu membuahkan wujud. Iya. Dan ilmu itu membuahkan di dalam hati tersebut berbagai bentuk hikmah, wujuh, bermacam-macam bentuk hikmah dan agama yang benar. Nah, terus dengan kecerdasannya hati tersebut. Nah, maka dia kembali ke hati kan? Iya. Maka dia hati yang zaki daki tersebut yang menerima adalah hati yang menerima bagi ilmu, adalah hati yang membuahkan bagi tuntutannya ilmu yang sudah menjadi tanaman tumbuh itu. Terus bagi pemahamannya ilmu, bagi rahasia-rahasianya ma'adin, tambang-tambang atau logam-logam mulia atau permata, makna yang tersembunyi di dalamnya. Ini kalimat yang begitu dalam. Dan itulah tujuan yang terbesar di dalam ilmu. Sampai diumpamakan oleh Rasul seperti bumi yang zakiyah, yang siapapun, apakah itu yang tadinya qi'an, yang tadinya sholabah, perjalanan tahamulul ilmi itu harus meraihkan ke sana. Dari sisi adapun dari sisi rizki itu bukan urusan kita. Rizki itu pemberian Allah. Tapi dari sisi adab kita harus
melakukan tahammul sampai seperti itu. Dan itu perjalanan yang sekarang gini saja, kalau kalian menemui bumi yang zakiyah untuk bisa meraihkan buah yang sampai pada sempurna itu, ada hubungannya nggak dengan son atau soni? Kerjanya orang yang mengerjakannya. Karena nikmat berupa hidayah ilmu itu nggak bisa dipisahkan dengan tingginya son'ah dari soni. Nggak bisa dipisahkan. Nggak ada rezeki ilmu itu rezeki kebetulan, bukan ada. Dan yang sangat tersembunyi lagi tadi adalah masalah yang tidak hanya dohir. Kalau dohir itu mengolah untuk dakak, tapi ada kerja dakak itu terjadi tidak dengan sebab dohir. Kalau sebab dohir misalnya kayak tadi saya mencontohi santri, coba baca ini terjemahnya di mana, ini sebab dohir. Ya, coba diulangi lagi, ini sebab dohir. Ada murid yang ngantuk, sini nak, coba wudhu sebelah nanti tak kasih hadiah misalnya, ini sebab dohir. Tidak cukup hanya sebab dohir. Makanya dikatakan zakat. Ini yang paling urgent. Kenapa? Ilmu itu nikmat yang Allah berikan kepada walinya Allah. Kalau nggak walinya Allah nggak akan diberi. Ya, karena ilmu itu termasuk dari nikmat mukasyafah. Tahu mukasyafah? Difahamkan, terbuka. Ya. Dan itu orang yang dipilih. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan salah satu nikmat kekasihnya Allah adalah dia diberi mukasyafah, diberi faham, terbuka. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nikmat ini sunannya tidak hanya sunan dohir. Kalau sunan dohir seperti tadi, ngantuk disuruh wudhu supaya perhatikan, itu sunan dohir, ya kan? Belum paham-paham ditanya, coba ulangi, ini sunan dohir. Ya. Tapi di sana kata Syekhul Islam, hunaka sunanun ukhra. Untuk mendapatkan nikmat seperti yang disebut seperti mukasyafah tadi, yang itu diistilahkan kalau dalam bahasa hidayah namanya karomah. Jadi karomah itu bukan miliknya orang yang terbang, nggak pakai sayap, ya. Kemudian dia nggak punya uang, bisa makan di hotel, lah itu nyuri uang, dendam namanya. Kok guyu ini Pak sekolah. Ya. Termasuk karomah yang besar itu dipahamkan oleh Allah. Ya. Coba orang dipahamkan itu nggak bisa dipilih. Ada anaknya ulama nggak paham juga banyak. Ada anaknya orang awam, budak, dipahamkan oleh Allah. Ini adalah nikmat mukasyafah. Dan itu berangkatnya dari mana? Dari zakiyah. Makanya gurunya harus soleh, harus bertakwa, harus merendah kepada Allah. Muridnya juga disuruh bertakwa, disuruh merendah, disuruh tadarruk, disuruh minta butuh, disuruh jaga dosa. Gurunya jaga dosa, muridnya jaga dosa. Baru iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Makanya ulama dulu biasa ketika nuntut ilmu disuruh yang prihatin, disuruh kan begitu. Gurunya juga disuruh hati-hati. Bukan cuma pintar ngajar aja. Ini prihatin tidak, pintar ngajar enggak. La ilaha illallah. Gimana bisa mendapat dakak? Akhirnya ilmu lewat-lewat aja. Gak ada satupun yang dakak. Apalagi kok umatnya bisa dakak. Kadang-kadang yang berdakwah sendiri aja gak bisa dakak. Baca ayat ditanya apa itu? Mbok arti apa? La haula wala quwata illa billahi. Ini ayo lewat. Jadi ardun zakiyah ini bukan kita disuruh mengklasifikasi manusia. Terus kalau dia tidak ardun zakiyah, udah jangan. Saya hanya terima Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saja. Bukan. Hakikatnya kita diumpamakan ardun zakiyah itu ada son'ah ke sana.
ada sonik yang mau berjuang ke sana. Ya. Contoh saja misalnya, sama-sama bumi itu gembur, hujan turun. Ada pemilik bumi yang cerdas, telaten, beda nggak dengan tanah gembur yang hujan turun dibiarin sama pemiliknya? Beda lah. Nah, beda. Dan itu sebenarnya pengajaran. Kenapa Nabi membuat perumpamaan seperti itu? Al-masal itu surah waqi'iyah, kata para ulama. Perumpamaan itu seperti gambar nyata. Artinya realistisnya itu begitu tuh loh. Kalau kamu pengen zakat, pengen dakak, perjuangan kita itu harus seperti prosesnya ardun zakiyah. Dan pemiliknya ardun zakiyah. Walaupun ardun itu zakiyah, bumi gembur, tapi pemiliknya malah gaweane mabuk-mabukan, orang ngurusi tanamannya, ono cacing, ono apa, ono wabah, orang dibiarin aja. Jadi zakiyah terus? Ya enggak. Bisa jadi kian. Ya. Bisa jadi bumi yang tandus, yang kering, yang keras. Nah ini percontohan dari Nabi. Bukan kita disuruh mengklasifikasi orang, tapi kayak gini loh tahammulul ilmi. Untuk meraih dakak, meraih qabulnya ilmu itu sampai di sini. Bagaimana Pak Kapsat? Wallahu a'lam bishawab. Ini jam 2 ya. Udah lewat. Mohon maaf. Baru sampai di sini. Hah? Gimana? Lagi asik gimana? Ya antum pergilah ke tempat saya.